Pernah nggak kamu merasa mentok saat menghadapi masalah? Sudah dipikir dari berbagai sudut, tetapi tetap buntu. Ibarat mencari jalan keluar di labirin, kamu terus berjalan mengikuti jalur yang sudah ada. Padahal mungkin solusinya bukan mencari jalan, tapi memanjat temboknya. Disinilah lateral thinking atau berpikir lateral jadi penyelamat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Edward de Bono, seorang psikolog yang percaya bahwa otak manusia terlalu terbiasa berpikir secara logis dan linear. Kita diajarkan bahwa A menyebabkan B atau B menyebabkan C. Padahal dalam kehidupan nyata, solusi sering muncul dari jalur yang tidak terduga. Berpikir lateral bukan berarti meninggalkan logika. Justru ini tentang melihat masalah dari sudut yang tidak biasa, menggeser perspektif, dan berani mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap benar. Bayangkan kamu kehilangan kunci rumah. Cara berpikir linear, cari di atas, cari di tas, meja, atau saku. Cara berpikir lateral, kapan terakhir kamu memegangnya? Apakah kunci itu sebenarnya tertinggal di pintu? Atau mungkin kamu tidak membawanya karena tadi berjalan kaki dan pintu belum dikunci? Lateral thinking mengajak kita melihat konteks, bukan hanya objek. Lalu bagaimana cara melatihnya? Pertama, biasakan mempertanyakan asumsi. Banyak masalah terasa rumit karena kita menerima batasan yang sebenarnya tidak nyata. Misalnya, kita menganggap pekerjaan harus selalu sesuai jurusan kuliah. Padahal banyak orang sukses justru berkembang di bidang yang berbeda. Ketika asumsi dilepas, pilihan solusi langsung bertambah. Kedua, ubah sudut pandang. Cobalah melihat masalah seperti orang lain melihatnya. Anak kecil, pelanggan, bahkan pesaing. Seorang penjual mungkin fokus pada harga murah, tapi pelanggan bisa jadi lebih peduli kenyamanan dan kepercayaan. Dengan mengganti perspektif, solusi baru sering muncul. Ketiga, gunakan teknik bagaimana jika. Pertanyaan sederhana seperti, bagaimana jika tidak ada batasan biaya? Bagaimana jika waktu hanya 1 jam? Bagaimana jika masalah ini harus diselesaikan tanpa teknologi? Pertanyaan hipotesis ini memaksa otak keluar dari pola rutinnya. Keempat, izinkan ide aneh muncul. Banyak orang menolak ide sebelum sempat dieksplorasi. Padahal inovasi besar sering lahir dari ide yang awalnya terdengar konyol. Bayangkan jika dulu orang menertawakan ide memesan kendaraan lewat aplikasi. Layanan seperti Gojek mungkin tidak akan pernah ada. Kelima, istirahatkan otak. Ironisnya, solusi lateral sering muncul saat kita berhenti memikirkan masalah. Saat mandi, berjalan santai, atau menyeruput kopi, otak bawah sadar bekerja menghubungkan ide-ide yang sebelumnya terpisah. Mengapa berpikir lateral penting? Karena dunia berubah lebih cepat daripada aturan yang kita pelajari. Masalah modern jarang memiliki solusi tunggal. Kreativitas, adaptasi, dan fleksibilitas berpikir seperti keunggulan yang sulit digantikan mesin. Namun, berpikir lateral bukan tentang selalu mencari jalan unik. Ini tentang memiliki pilihan. Saat cara biasa gagal, kamu tidak panik karena tahu masih ada jalan lain. Mulai sekarang, saat menghadapi masalah, jangan hanya bertanya, apa jawabannya? Cobalah bertanya, apakah aku melihat masalah ini dengan cara yang benar? Siapa tahu, solusi yang kamu cari bukan berada di depan jalan, tapi di luar jalur yang selama ini kamu ikuti. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.